Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima hingga saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Salah satu program strategis yang mendukung pencapaian target hasil dari proyek Madrasah Education Quality Reform adalah penyaluran dana, bantuan kinerja, dan afirmasi, atau kita singkat dengan BKBA. Untuk mendukung program tersebut, maka dibuatlah aplikasi aspek lingkungan dan sosial BKBA. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi BKBA, aplikasi EMIS, dan aplikasi RKAM. Masukkan nama pengguna dengan memasukkan NSM dari masing-masing madrasah. NSM merupakan nomor statistik madrasah yang terdiri dari 12 digit angka. Kemudian masukkan password yang sudah diberikan oleh kabupaten kota atau kanwil. Selanjutnya kita klik sign in. Setelah sign in dan proses login berhasil, maka kita akan berada di halaman dashboard, di mana di dalam dashboard ini terdapat beberapa informasi. Yang di sebelah kiri ini merupakan menu. Kemudian di tengah ada jumlah kegiatan, jumlah pekerja sakit, pelanggaran, dan progres. Jumlah kegiatan merupakan data yang diambil dari aplikasi RKAM. Jadi di sini terlihat ada 4 BKBA, kemudian ada 5 total kegiatan. Maksudnya adalah ada 4 dari kegiatan dan sub kegiatan pada aplikasi RKAM yang merupakan jenis bantuan kinerja dan afirmasi, sedangkan satu lagi tidak termasuk dalam jenis kegiatan ini. Kemudian jumlah pekerja sakit, di sini akan terlihat jumlahnya jika memang sudah diisikan data pekerja yang sakit. Kemudian ada data pelanggaran, ini juga merupakan data berupa data pelanggaran yang terjadi pada kegiatan proyek atau selama proyek berlangsung. Kemudian terakhir di sini ada informasi terkait dengan progres. Nah, di sini ada 0 dari 12. Progresnya adalah 0%. Nah, 12 ini diambil dari 4 jenis kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan aspek lingkungan atau BKBA ini. Kemudian masing-masing kegiatan dan sub kegiatan memiliki 3 pelaporan, yaitu pelaporan 0% atau kondisi pada saat belum dilaksanakan pekerjaan, kemudian kondisi 50% atau kondisi pekerjaan setengah jadi atau setengah selesai, dan selanjutnya adalah 100% pekerjaan sudah selesai. Jadi bisa dipotret dari pekerjaan belum selesai hingga pekerjaan selesai untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu pengisian data. Di sini terdapat menu profil madrasah, perusahaan, dan pekerja. Menu profil madrasah terdiri dari informasi madrasah,
Kemudian ada beberapa file yang harus diunggah dan di-download dan diunggah pada profil ini. Yang pertama adalah logo penggerak madrasah dan kemudian ada kotak aduan. Filenya berupa file JPG dengan maksimum ukuran 200 KB dan ukuran resolusi tidak lebih dari 1000 piksel kali 700 piksel. Kemudian ada berkas daftar negatif dan mitigasi risiko. Ya. Daftar negatif dan mitigasi risiko dapat kita download pada menu dokumen submenu daftar negatif. Kemudian setelah data informasi ini keluar, diberi informasi hari, ya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Begitu juga dengan daftar mitigasi. Setelah diklik unduh, ya, kemudian nanti kita lihat isi dari daftar mitigasi. File mitigasi diunduh dan diisi, kemudian di scan dalam bentuk JPEG, termasuk juga daftar negatif. Selanjutnya adalah pengisian data perusahaan. Data perusahaan ini diisikan jika menggunakan pihak ketiga. Tetapi jika madrasah tidak menggunakan pihak ketiga, maka tidak perlu ditambahkan datanya. Cukup dengan menggunakan data yang sudah ada. Dalam hal ini, ada dua hal yang sudah kita berikan sebagai default, yaitu data perorangan dan swadaya masyarakat. Perorangan adalah untuk mendapatkan kelompok data yang pekerjanya merupakan pekerja perorangan, jadi tidak berkelompok atau sendiri-sendiri. Kemudian swadaya masyarakat ini adalah untuk pengelompokan data yang memang dikerjakan oleh masyarakat sekitar atau swadaya dari masyarakat atau dari penduduk yang ada di wilayah tersebut. Secara default ini sudah ada untuk setiap daftar madrasah. Selanjutnya, jika tidak ada perusahaan, maka kita dapat langsung memasukkan isi yang melalui pekerja. Untuk menambah data perusahaan, klik tambah pada bagian kanan atas. Kemudian isikan nama perusahaan, misalnya PT Dharma Wangsa Persada. Kemudian untuk bidangnya bangunan dan material, nomor telepon adalah 0234 123 456. Jenis domisili penduduk atau non penduduk. Pilih penduduk jika perusahaan tersebut memiliki domisili dalam satu wilayah kecamatan. Sedangkan untuk non penduduk, maka perusahaan tersebut berada di luar wilayah kecamatan dari madrasah tersebut. Masukkan alamat, pilih provinsi, pilih kabupaten, pilih kecamatan, kemudian klik simpan. Konfirmasi, simpan, kemudian tunggu. Akan tampil pesan bahwa data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, di sini kan terlihat bahwa nama perusahaan sudah berhasil
ditambahkan. Langkah selanjutnya adalah mengisikan data pekerja. Klik data pekerja atau klik link pekerja pada data referensi. Kemudian klik tambah. Maka akan terlihat isian data pekerja. Di sini terdapat nama perusahaan, yaitu perorangan dan swadaya masyarakat, serta nama perusahaan yang kita inputkan tadi. Baik, misalnya kita isikan PT Dharma Wangsa Persada. Masukkan nama dari pekerja, jenis kelamin, nik jika diketahui, jabatan atau kosong, jabatan Bimpro, kemudian nomor telepon kosongkan jika memang tidak ada, atau diisi kalau memang ada. Jenis domisili, penduduk dan non penduduk. Sama halnya dengan pengisian jenis domisili tadi di perusahaan, ya. Untuk penduduk dipilih jika nama pekerja atau pekerja berada pada wilayah kecamatan yang sama dengan madrasah. Oke. Kita mengisi non penduduk, alamatnya adalah Jalan Ubud 5 nomor 10. Pilihan provinsinya adalah Jawa Tengah, kabupatennya adalah Surakarta, kecamatan adalah Laweyan. Kemudian kita klik simpan, konfirmasi, kemudian terdapat informasi bahwa data sudah berhasil disimpan. Klik OK. Nah, di sini kita melihat bahwa terdapat nama pekerja Anwar yang sudah ditambahkan. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan adalah melakukan pencetakan terhadap kode etik dan keempat. Untuk data komitmen perusahaan atau kode etik, kita klik warna merah, ya, pada ikon printer. Masukkan tanggal dari tanggal pencetakan, kemudian klik OK. Dokumen diunduh dan ditandatangani, kemudian disimpan sebagai arsip madrasah. Selanjutnya adalah kode etik pekerja. Kita klik warna printer yang berwarna biru, ya, pada icon printer yang berwarna biru. Kemudian ini kita isikan juga tanggalnya, kemudian klik OK, sehingga nanti terlihat bahwa kita sudah mendownload data komitmen perorangan pada penerapan standar lingkungan sosial tentang kode etik. Nah, selanjutnya adalah melakukan download K4, yaitu K4 perusahaan yang ditandai dengan warna hijau pada icon printer. Klik OK. Kemudian untuk K4 pekerja ditandai dengan printer berwarna orange. Kita klik dan OK. Dokumen-dokumen ini, ya, tidak lupa untuk K4 nanti dibubuhi dengan materai dan tanda tangan, serta ada stempel dari perusahaan. Dengan mengunduh 4 dokumen ini, maka
lembaga sudah melakukan pencetakan terhadap kode etik dan K4. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu transaksi aplikasi. Kemudian di sini ada submenu sakit. Submenu ini digunakan untuk mencatat data pekerja yang mengalami sakit pada hari tertentu. Jika tidak ada pekerja yang sakit pada hari tersebut, maka tidak perlu ditambahkan. Cara penambahannya, klik kanan pada tombol tambah, isikan tanggal, pilih nama pekerja sesuai dengan pekerja yang diisikan tadi, kemudian kondisi sakitnya dipilih. Keterangan bisa disebutkan sakit. Kemudian setelah dipilih dan ditulis keterangannya, kemudian klik simpan. Konfirmasi data sehingga terlihat pesan berhasil disimpan. Maka bisa kita lihat bahwa datanya sudah tersimpan atau masuk ke dalam list daftar pekerja sakit. Selanjutnya adalah data kecelakaan. Data kecelakaan ini ditambahkan jika terjadi kecelakaan pada hari tersebut. Untuk menambahkan kecelakaan, klik tambah pada tombol di sebelah kanan atas, masukkan tanggal kejadian, jam kejadian, kategorinya ringan, ada korban tidak, jumlah cedera 0, tidak cedera 0, jumlah cedera 0, jumlah tidak cedera, pekerja pada situ ada 5, hari hilang 0. Maksudnya hari hilang adalah hari yang tidak dapat dilakukan pekerjaan terhadap kecelakaan atau akibat dari kecelakaan tersebut. Misalnya di sini kita ketikkan pagar pengaman roboh, penyebabnya angin, dampaknya tidak berdampak serius terhadap proyek. Tindak lanjutnya dilakukan perbaikan terhadap pagar yang rusak. Kemudian klik simpan. Konfirmasi, kemudian akan terlihat bahwa data tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi atau sudah tercatat. Kemudian data pelanggaran, klik submenu pelanggaran di sebelah kiri, kemudian klik tambah pada bagian atas, masukkan tanggal pelanggaran, nama pekerja, jenis pelanggaran atau kategori pelanggaran, yaitu kekerasan berbasis gender atau pelanggaran terhadap kekerasan terhadap anak. Misalnya bentuk pelanggarannya ya, terjadi pemukulan terhadap anak dikarenakan anak tidak bisa diberitahu adanya daerah berbahaya untuk anak
selama proyek berlangsung. Tindak lanjut, memperingati pekerja, menambah pagar pengaman, memberikan pemahaman terhadap anak-anak. Kalau sudah, klik simpan, konfirmasi, kemudian akan terlihat informasi data berhasil disimpan, dan kita lihat datanya ada di list. Selanjutnya adalah pengisian data bahan dan material. Bahan dan material ini diisikan setiap hari selama pekerjaan atau selama proyek berlangsung. Cara menggunakannya adalah klik tambah, masukkan tanggal, ketikkan barang, misalnya kita menggunakan pasir. Secara otomatis nanti kita akan disajikan data yang sudah tersimpan atau yang sudah ada di database. Misalnya kita menggunakan pasir beton, kerjanya adalah penambalan plesteran dinding. Klik simpan, konfirmasi berhasil dan data sudah ada pada list. Selanjutnya, fitur yang dapat kita gunakan adalah fitur copy data, di mana fungsinya adalah melakukan duplikasi data-data barang yang digunakan pada hari sebelumnya. Misalnya kita menggunakan barang pada hari ini, kemudian kita pada hari sebelumnya, kemudian kita tambahkan datanya atau kita kopikan. Nah, ini sangat berguna sekali jika barangnya sangat banyak. Klik pilih sumber data, ya, tanggal sumbernya, kemudian pilih tanggal hari yang akan dikopikan. Klik copy, data sebenarnya simpan, konfirmasi, oke. Nah, secara otomatis data akan ditambahkan pada tanggal yang dipilih berdasarkan sumber data sebelumnya. Selanjutnya adalah pengisian data peralatan yang digunakan pada pekerjaan sehari-hari. Klik menu peralatan, kemudian tambahkan datanya, pilih tanggalnya, masukkan nama alat, dan ini kita ketikkan saja, misalnya menggunakan cangkul. Pilih, secara otomatis kode akan terlihat di sebelah kiri, kemudian kita masukkan deskripsi pekerjaan. Cangkul itu digunakan untuk apa? Misalnya untuk mengaduk semen pada pekerjaan plester dinding. Kemudian klik simpan. Apakah sudah benar? Klik, kemudian data akan tersimpan. Selanjutnya adalah kita melakukan copy data. Ini berguna untuk melakukan pengkopian data jika peralatan yang digunakan sama dengan sebelumnya atau ada yang berbeda. Klik copy, kemudian klik sumber, tanggal sumber, kemudian klik tanggal data yang akan di copy, kemudian copy data, konfirmasi, simpan, kemudian ada pesan bahwa data sudah berhasil disimpan. Klik OK, maka data akan tercatat atau terlihat pada halaman data peralatan.
Selanjutnya adalah pengisian data progres. Klik menu transaksi progres. Di sini terlihat terdapat 4 kegiatan dan subkegiatan yang terkait dengan WKBA dan aspek lingkungan dan sosial. Klik misalnya adalah pemeliharaan dan perbaikan ruangan perpustakaan, hingga terlihat menu loading dan data tabel yang kosong. Untuk menambahkan progres, klik tambah, masukkan tanggal, pilih progres, misalnya pada saat mulai pekerjaannya itu 0%, kemudian masukkan deskripsi, kondisi saat sebelum pekerjaan dimulai, pilih berkas gambar, penulisan atau penamaan file tidak boleh mengandung titik lebih dari 1, tanda spasi, atau white space lainnya atau karakter khusus. Minimal foto yang diunggah adalah 1 buah foto dalam bentuk JPG. Ukuran maksimum 200 KB dan resolusi yang diizinkan adalah maksimum lebar 1000 dan tinggi 500 pixel. Kalau sudah, klik simpan, konfirmasi, sehingga terdapat informasi data berhasil disimpan. Klik OK. Kemudian klik pengembangan madrasah. Kemudian klik pemeliharaan dan perbaikan ruang perpustakaan. Di sini akan terlihat data progres yang sudah kita isikan. Lakukan pengisian terhadap masing-masing pekerjaan atau kegiatan sehingga finishing atau sampai progres 100%. Dalam hal ini masing-masing diisikan sebanyak 3 progres, 0%, 50, dan 100. Submenu selanjutnya dari aplikasi adalah ada menu dokumen. Fungsinya adalah di sini kita bisa melakukan unduh dokumen atau melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan aplikasi aspek lingkungan dan sosial. Di sini ada tanggal, judul, keterangannya, kemudian klik aksinya untuk melakukan pengunduhan dokumen. Selanjutnya ada pengaduan. Fungsinya adalah melakukan pencatatan terhadap pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Klik menu pengaduan, kemudian tambah, otomatis pengaduan, nomor pengaduan diambil atau dikeluarkan oleh sistem, petugas penerimanya diketikkan, kemudian disampaikan kepada madrasah, koordinator, atau unit pengelola pengaduan. Misalnya yang menyampaikan datang langsung atau melalui kotak aduan. Kemudian klik nama yang mengadukan, misalnya
laki-laki, nomor telepon. Pekerjaan, alamat, nama madrasah yang dilaporkan, NSM, alamatnya, deskripsi pengaduan, aspek lingkungan yang terdampak, aspek sosial, pilih berkas jika memang ada yang dilampirkan, kemudian klik simpan. Berkas yang ditampilkan atau berkas yang dilampirkan dalam bentuk JPG maksimum 200 KB, lebar dokumen 1000 pixel, tinggi dokumen atau gambar adalah 500 pixel. Kemudian klik simpan, konfirmasi, kemudian simpan, sehingga akan terlihat informasi seperti di bawah ini. Sehingga akan terlihat informasi data pengaduan sudah masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya adalah aksi, ada ubah pengaduan, pengembalian form, ya. Ini jika dilakukan jika form tersebut dikembalikan. Misalnya validatornya adalah aduan tidak berdasar karena area kerja dan material sudah steril. Klik simpan, konfirmasi, hingga menjadi perbaikan nanti dikembalikan. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian pengaduan. Di sini yang kita isikan adalah tanggal selesai, statusnya adalah selesai atau perlu ditindaklanjuti. Kalau sudah selesai, maka kita ketikkan misalnya ada keterangan material dan area kerja sudah steril sebelum pengaduan disampaikan. Kemudian klik simpan, konfirmasi, sehingga data akan terlihat di daftar pengaduan. Nah, dari data-data yang diisi tadi, kita dapat melihat progres dari pengisian data adalah 0,08%, karena tadi kita sudah mengisikan satu progres dari 4 kegiatan. Kemudian pelanggaran kita mengisikan 1, pekerja sakit 1, jumlah kegiatan tetap sesuai dengan kegiatan yang diisikan pada aplikasi Aircam. Demikianlah petunjuk penggunaan aplikasi ini. Jika terdapat pertanyaan dan kesulitan, dapat menghubungi
akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.